Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 21 Mei 2024 bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audran dari Linka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap seorang nelayan di kawasan perairan Tanjung Kumpul Asahan. Dari tangan pelaku diamankan sabu-sabu seberat 2 kg yang disimpan di dalam tas. Inilah rekaman video amatir detik-detik polisi dari Ditpolair Polda Sumatera Utara menangkap seorang pelaku berinisial IM yang membawa sabu-sabu seberat 2 kg di perairan Tanjung Kumpul Asahan pada Jumat sore. Dalam video tersebut, petugas menggeledah sebuah tas yang diduga dibawa pelaku. Ketika diperiksa didapati 2 bungkus teh merek Cina yang di dalamnya berisikan sabu-sabu. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penangkapan pelaku IM berdasarkan laporan nelayan setempat bahwa ada seorang yang mencurigakan datang menggunakan kapal seorang diri. Berdasarkan laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dengan menggunakan drone. Ketika didapati ciri-ciri orang yang mencurigakan melintas di perairan Tanjung Kumpul, petugas langsung menyergap pelaku. Penangkapan hari Jumat ya, tanggal 17 oleh Direktorat Polair Polda Sumatera Utara yang sebelumnya mereka mendapat informasi terkait dengan dugaan perahu yang berasal dari perairan Malaysia yang tahan. Jadi Direktorat Polair menindaklanjuti informasi itu dengan melakukan penyelidikan melalui drone. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah berada di Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak puluhan pekerja migran Indonesia beserta anak buah kapal yang hendak ke Malaysia diamankan personil Lanal TNI Angkatan Laut Tanjung Balai di perairan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Jumat malam kemarin. Personil Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan mengamankan PMI ilegal yang hendak diberangkatkan ke negeri jiran Malaysia dengan menggunakan kapal tongkang nelayan. Untuk mengantisipasi adanya bawaan barang ilegal, petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para PMI tersebut. Komandan Lanal TBA Letkol Laut Purnawirawan Wido Dwi Nugraha mengatakan, pengamanan PMI tersebut berawal saat tim Fleet One Quick Response menggelar patroli rutin. Dari hasil patroli tersebut, petugas berhasil mengamankan PMI ilegal dan nahkoda serta anak buah kapal. Selanjutnya 23 PMI tersebut diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai untuk didata dan sementara nahkoda dan ABK masih dilakukan pemeriksaan. Jumlah PMI ini kurang lebih sekitar 23 orang, termasuk di dalamnya ada 2 ABK, sehingga total 25 orang yang ada di data. Barang ilegal sampai dengan saat ini setelah kita periksa tidak ditemukan dan tidak ada barang-barang yang ilegal. Jadi PMI ini sesuai dengan pasal ataupun undang-undang yang berlaku, jadi kita serahkan ke pihak imigrasi. Kobarodin Siregar, penduduk Dusun 7 Dagang Buluh, Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang yang hanyut di Sei Buaya pada Minggu sore telah ditemukan jenazahnya di Desa Titi Besi, Kecamatan Galang. Video amatir yang direkam warga saat jenazah korban mengapung di pinggir sungai. Jenazahnya ditemukan di aliran sungai di Desa Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Reskur Basarnas kelas AB dan Herbinton Tarigan mengatakan tim SAR sudah melakukan penyisiran di aliran Sungai Buaya dan pada hari kedua pencarian tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD Deli Serdang, Basarnas kelas AB dan RTB 17, BPGS Targalang, Babinsa dan Babim Kaptibnas melakukan penyisiran dari darat dan sungai. Namun karena arus sungai masih deras dan banjir, tim memutuskan untuk beristirahat.
sambil berdiskusi terkait metode pencarian berikutnya. Namun saat sedang beristirahat dan makan siang, Korwil 8 BPBD Deli Serdang, Jeki Uli Juliadi mendapat telepon dari personil RTB 17 bahwa ada info penemuan mayat di Sungai Ular Titi Besi, Desa Serbajadi, dan setelah dicek oleh pihak keluarga, ternyata benar bahwa mayat tersebut adalah Komarudin Siregar. Kemudian tim SAR gabungan turun langsung ke lokasi penemuan untuk melakukan evakuasi jenazah. Jarak dari titik kejadian hingga ditemukannya korban berkisar kurang lebih 25 km. Tim SAR gabungan selanjutnya mengantar dan menyerahkan korban ke pihak keluarga. Telah ditemukan dengan radius penemuan kurang lebih sekitar 20 km dari titik awal kejadian. Tinggi, arus dan jeram yang lumayan ekstrim, sehingga proses pencarian yang dilakukan hari ini lumayan sulit. Pasca kebakaran yang meludeskan bengkel dan rumah di Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Kota Beringin, Sibolga, pemerintah Kota Sibolga menyerahkan bantuan pangan kepada korban kebakaran. Sampai saat ini garis polisi masih terpasang di lokasi kebakaran yang terjadi pada Minggu malam tersebut. Bahkan masyarakat sekitar masih terlihat di lokasi kebakaran. Menurut Lurah Kota Beringin, jumlah kerusakan bangunan akibat kebakaran tersebut sebanyak 4 unit yang meliputi 2 unit bengkel dan 2 unit rumah. Peristiwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini para korban kebakaran ditampung di tenda penampungan milik Dinsos Kota Sibolga. Namun ada juga sebagian para korban yang berjumlah 8 keluarga itu ditampung oleh kerabatnya masing-masing. Sudah menyiapkan tenda kebakaran, sudah melaporkan ke dinas sosial, baru Akibat diberhentikan dari pekerjaannya, seorang pria di Deli Serdang nekat menganiaya atasannya hingga kritis. Menurut keterangan para saksi, pelaku nekat membakar korban. Nasib naas harus diterima oleh seorang wanita parubaya berinisial HG yang sehari-harinya dikenal sebagai pengusaha warung makan di kawasan Jalan Rumah Sakit Haji Percut Setuan Deli Serdang. Korban harus menderita luka bakar di sekujur tubuhnya akibat dianiaya dan dibakar oleh pekerjanya sendiri yang sehari-hari membantunya di warung. Pelaku penganiayaan, Sulaiman Purba, kepada petugas mengaku kesal dan emosi karena dipecat oleh korban secara tiba-tiba. Kapolsek Medan Tembung Kompol Johnson Sitompul mengatakan tersangka melakukan pembakaran terhadap korban dengan cara menyiram tubuh korban menggunakan cairan bensin terlebih dahulu, lalu menyulutkan api dengan menggunakan mancis. Beberapa hari setelah kejadian, petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung berhasil meringkus tersangka di kediamannya di kawasan Medan Sunggal. Nah, mungkin akibat pemberhentian ini oleh korban, pelaku sakit hati, sehingga untuk melampiaskan sakit hatinya si pelaku melakukan tindakannya dengan membakar tubuh korban. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Batubara nyaris jebol dihantam derasnya arus air. Jika tidak segera diperbaiki, tanggul dikhawatirkan akan jebol dan menyebabkan banjir. Tanggul Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara, saat ini kondisinya semakin memprihatinkan. Tanggul yang sebelumnya selebar 5 meter, kini hanya tersisa 1 meter karena longsor sepanjang 10 meter. Longsornya tanggul dipicu derasnya arus sungai di sekitar bendung irigasi Cintamaju karena pintu irigasi tertutup sampah saat debit air sungai naik. Untuk memperlancar aliran air di bendung irigasi, 1 unit alat berat diturunkan guna membersihkan tumpukan sampah. Kerusakan tanggul Sungai Dalu-Dalu ini sudah berlangsung lama. Warga berulang kali melakukan perbaikan secara swadaya dengan menutup tanggul menggunakan karung berisi pasir. Warga berharap dilakukan perbaikan tanggul secara permanen, karena jika tanggul ini jebol dapat menyebabkan banjir yang merendam pemukiman di 2 desa dan ratusan hektar sawah. Jadi akibatnya ini suatu ketika hanya tinggal menunggu waktu akan jebol, karena tinggal sedikit lagi tanggul yang menahan air ini. Desa Sukaraja habis
Ya, pemirsa, 50 orang jemaah calon haji asal kota Sibolga yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah diharapkan untuk tetap menjaga kesehatannya sebelum jadwal keberangkatan pada bulan Juni mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kemenak Kota Sibolga, Bahrum Saleh, usai mengikuti kegiatan tradisi upa-upa dan doa bersama jemaah calon haji asal kota Sibolga yang digelar pemerintah kota Sibolga. Selain itu dikatakan Kakang Kemenak Kota Sibolga bahwa rombongan jemaah calon haji kota Sibolga berangkat pada 4 Juni 2024 menuju asrama haji kota Medan dan selanjutnya berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 6 Juni 2024 tergabung dalam kloter 22 bersama jemaah calon haji dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Total 50 orang. Tentunya 50 orang ini sebagaimana mekanisme biasanya akan kita tepung tawar seperti ini dan kita berangkat ke naik pesawat insya Allah. Sementara itu, Wali Kota Sibolga Haji Jabaluddin Pohan dalam kegiatan tersebut menyampaikan kepada para jemaah calon haji Kota Sibolga agar tetap menjaga kondisi kesehatan dan kekompakan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci maupun ketika menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Layanan haji One Top Service ramah lansia mempermudah jamaah calon haji dalam pemeriksaan kesehatan. Petugas penyelenggara haji Indonesia kerap menemukan jamaah haji lansia dengan keluhan penyakit diabetes dan hipertensi. Seluruh jamaah calon haji yang memasuki asrama haji akan melewati pemeriksaan kesehatan. Petugas penyelenggara ibadah haji pada tahun ini memprioritaskan jamaah calon haji lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan agar bisa cepat beristirahat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan memeriksa suhu badan, tekanan darah, dan riwayat penyakit yang pernah diderita jemaah. Petugas penyelenggara ibadah haji akan melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan unit laboratorium hingga rujukan ke rumah sakit bagi jamaah haji yang terdeteksi penyakit serius. Petugas juga akan melakukan pemeriksaan barang bawaan jamaah seperti obat-obatan yang akan dikonsumsi. Kepala Bidang Kesehatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan, Rahmat Ramadan mengatakan, petugas penyelenggara haji Indonesia kerap menemukan penyakit jamaah calon haji, yakni diabetes dan hipertensi. Untuk sampai saat ini banyak dalam kasus-kasus degeneratif seperti penyakit diabetes melitus, penyakit hipertensi, dan itu yang mendominasi sampai sekarang ini untuk kita lakukan observasi supaya jemaah berangkat dengan keadaan segar dan di bawah sudah kadar gulanya atau tensinya itu menjadi normal kembali. Biasalah penyakit-penyakit lansia, penyakit gula, diabetes, penyakit hipertensi, kadar kolesterolnya itu yang sering kita temukan dalam pemeriksaan kesehatan di embarkasi. Petugas penyelenggara haji menghimbau kepada jamaah calon haji untuk tetap menjaga kesehatan seperti mencuci tangan, gunakan masker, tutup kepala, dan banyak minum air putih dikarenakan kondisi cuaca yang berbeda dengan di tanah air. Pemirsa, jelang Idul Adha, permintaan hewan kurban mulai diburu warga. Tidak hanya dari daerah, bahkan permintaan juga berasal dari luar Provinsi Sumatera Utara. Jenis sapi jantan diperkirakan akan mengalami kenaikan harga. Salah seorang peternak Haryanto, warga desa Gedangan, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, mengaku permintaan hewan kurban jenis sapi jantan tidak hanya berasal dari daerah setempat, namun dari luar daerah. Minat membeli sapi dari daerah tersebut seperti Aceh dan Pekanbaru, sedangkan Medan dan sekitarnya belum ada pesanan. Menurut Haryanto, permintaan hewan kurban tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pesanan luar daerah sendiri telah mencapai 150 ekor, sehingga omset penjualan tahun ini meningkat hampir 50%. Per ekor lembu dapat dijual dengan harga 13 juta rupiah hingga mencapai 16 juta rupiah. Sementara untuk hewan ternak betina mengalami penurunan hingga 2 juta rupiah per ekor. Dari sebelumnya 12 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Ataupun sapi kurban ya, kita sebut untuk jantan pasti melonjak. Karena udah mau dekat hari H kan, 1 bulan lagi kurang lebih. Permintaan juga cukup banyak gitu. Cuman kita tinggal kondisikan harga di lapangan, kita sesuaikan
sama harga untuk yang kita lempar ke area Pekanbaru lah. Permintaan kita di sana banyak gitu. Kalau 150 ekor kurang lebih orang itu nampung gitu. Kafilah dari Kecamatan Mardinding keluar sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-22 tingkat Kabupaten Karo yang diselenggarakan selama 1 hari. Pemerintah Kabupaten Karo dan kantor Kemenak Karo menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2024 yang diikuti oleh 17 kecamatan. Asisten 2 Pemkab Karo dapat Kita Sinulingga selaku Ketua Panitia MTQN mengapresiasi terselenggaranya MTQ ini sebagai momentum untuk meningkatkan silaturahmi dan nuansa religius di Tanah Karo. MTQ sebagai kegiatan rutin tahunan selain sebagai event untuk membuka ruang bagi generasi untuk meraih prestasi, juga menjadi momentum untuk bisa membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Ada 3 cabang yang dilombakan, yaitu Tilawatil atau Mujawad, peserta 94 putra dan putri, anak-anak, remaja, dan dewasa, Fahmi Quran dan seni kaligrafi. Setelah tim juri mengakumulasi hasil juara pertama, kedua, dan ketiga, maka kontingen dari Kecamatan Mardinding berhasil meraih juara umum. KUA Kecamatan Mardinding Ari Siregar selaku Ketua Kafilah mengucapkan rasa syukur atas kerja keras seluruh kafilah dan pelatih sehingga berhasil meraih juara umum dan akan mewakili Kabupaten Karo ke tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 hingga 30 Juni 2024 di Tapanuli Selatan. Juga merupakan usaha dan kerja keras daripada para pelatih. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk maju kepada provinsi, insya Allah kami akan memberikan pembinaan terus kepada setiap kontingen yang akan berangkat. Dan kami berdoa kepada Allah dan berharap doa seluruh masyarakat Kabupaten Karo khususnya agar kafilah kita ini mendapatkan hasil terbaik nanti ketika mengikuti MTQ nasional tingkat provinsi. MTQ diharapkan menjadi sarana prestasi dan syiar agama untuk memasyarakat Al-Quran, sehingga umat dan generasi muda mampu mengamalkan isi Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution resmi menjadi kader Partai Gerindra. Alasan masuknya Bobi ke dalam partai berlambang Garuda ini karena selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Medan, Partai Gerindra ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Medan. Dalam pendaftaran dirinya sebagai kader partai disambut langsung oleh Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu di kantor Gerindra Sumatera Utara pada Senin sore. Sebelum bergabung dengan partai berlambang Garuda ini, Bobi sebelumnya merupakan kader dari PDI Perjuangan. Namun dalam Pilpres lalu dirinya diberhentikan oleh partai karena berbeda dukungan dalam calon presiden. Bobi juga sebelumnya digadang-gadang akan menjadi kader Partai Golkar lantaran Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto memberikan surat rekomendasi untuk maju dalam pemilihan calon gubernur Sumut. Usai menerima kartu anggota Partai Gerindra, Bobi menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPD Gerindra Sumut yang sudah diterima menjadi kader partai. Beberapa tokoh Gerindra sangat luar biasa memberikan support, masukan, pembelajaran, ilmu, bukan hanya di bidang politik, tapi juga bagaimana komitmen untuk membangun suatu daerah, membangun negeri yang harus betul-betul kita pegang. Usai jadi kader partai, Wali Kota Medan Bobi Nasution langsung mendaftarkan dirinya jadi bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu menyambut baik pendaftaran Bobi sebagai Bacagub Sumut. Nanti akan kami bangun komunikasi dengan teman-teman partai, tentu lebih prioritas di Koalisi Indonesia Maju. Tapi untuk diketahui Koalisi Indonesia Maju yang tadinya adalah partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hari ini kan sudah bergabung kemudian Nasdem
PKB, dan juga P3. Nanti akan kami bangun komunikasi. KPU Serdang Bedagai melakukan bimbingan teknis kepada 85 anggota PPK yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Sergai. Materi yang disampaikan meliputi tugas dan fungsi sebagai penyelenggara serta penekanan teamwork yang solid. Bimbingan teknis kepada 85 anggota disampaikan para komisioner tentang tugas dan fungsi sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan yang berlangsung di Tempar Pantai Cermin. Para komisioner juga dibekali dengan soliditas teamwork dari masing-masing kecamatan, sehingga jika terjadi tekanan politik dari luar, tim tersebut mampu mengatasi serta tidak keluar dari koridor perundang-undangan kepemiluan. Sementara divisi yang membidangi hukum data, anggaran, serta lainnya dapat sinkron dengan KPU yang ada di kabupaten. Liston Saragi selaku divisi SDM mengatakan perlunya pembekalan ilmu kepada para PPK yang baru dilantik sesuai tugas dari masing-masing PPK. Sehingga pelaksanaan pilkada yang saat ini sedang berjalan tahapannya dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu ada pokok tugas dan tanggung jawab mereka sebagai PPK nanti, tugas-tugasnya apa saja, kemudian juga masing-masing divisi dengan divisi, kemudian juga tahapan-tahapan pilkada, kemudian teknis penyelenggaraan pemilu, kemudian juga antisipasi lain, misalnya tindakan-tindakan hukum jika ada misalnya ada sengketa pemilu. Pemirsa, ratusan calon pengawas pemilihan umum tingkat kelurahan dan desa (PKD) untuk Pilkada 2024 mendaftar ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Batubara. Para calon PKD dari berbagai kelurahan dan desa memadati kantor Bawaslu Batubara di Desa Sumber Padi, Kecamatan 50 untuk menyerahkan berkas lamaran. Ketua Bawaslu Batubara, Muhammad Amin Lubis mengatakan pendaftaran PKD sudah dibuka sejak 18 hingga 21 Mei 2024. Amin menjelaskan seharusnya perekrutan PKD dilakukan oleh pengawas kecamatan atau Panwascam. Namun karena Panwascam di seluruh kecamatan di Batubara belum dilantik, maka perekrutan diambil alih Bawaslu Batubara. Adapun persyaratan untuk menjadi PKD diantaranya berpendidikan minimal sekolah menengah atas, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik, dan mampu bekerja penuh waktu. Nantinya Bawaslu Batubara akan memverifikasi berkas para pelamar, kemudian menjalani seleksi wawancara setelah pelantikan Panwascam. Kebutuhan PKD di Batubara tentu setiap jumlah desa dan kelurahan, ada 151 desa dan kelurahan di Kabupaten Batubara, ini akan kita ambil 2 kali kebutuhan. Syarat utamanya tentu yang pertama ada KTP, kemudian ada surat-surat pernyataan yang menyatakan bekerja sepenuh waktu, kemudian yang menyatakan independensi peserta itu sendiri, kemudian ada ijazah tamatan minimal SMA. Staf ahli Wali Kota Medan, Hasanul Jihadi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Medan melalui Partai Demokrat. Hasanul Jihadi yang akrab disapa Bang Jiji mendatangi kantor Partai Demokrat Kota Binjai untuk menjadi calon Wali Kota Binjai. Kehadiran Bang Jiji ini disambut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai, Sawit Manasution, beserta sejumlah tim rekrutan bakal calon. Menurut Hasanul Jihadi, kehadirannya ke Kota Binjai dan ikut dalam bursa pilkada Kota Binjai karena dorongan dari para ulama, khususnya ulama Al-Wasliyah Sumatera Utara, karena dirinya merupakan kader Al-Wasliyah. Selain itu, Bang Jiji juga memiliki program khusus yaitu meningkatkan ekonomi kreatif dan menjadikan Kota Binjai sebagai kota yang benar-benar menerapkan program Smart City. Ia optimis bisa mencuri perhatian Gen Z karena usianya yang juga masih relatif muda. Dirinya mengaku berkeinginan besar untuk membangun perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan di kota rambutan tersebut. Salah satu impiannya dengan kembali membangun kawasan industri Binjai yang sempat tertunda, karena dengan membangun pastinya akan ada banyak membuka lapangan pekerjaan. Dan saya akan mengikuti tahapan dari bawah dan sabikna wa'atona kepada Partai Demokrat, baik dan buruk untuk Kota Binjai. Bagi saya inilah yang terbaik.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengajukan penambahan anggaran Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 Aceh Sumut mendatang. KONI Sumut mengajukan penambahan anggaran sebesar 56 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Sumut dan telah dibahas dalam rapat bersama dengan DPRD Sumut. Keseriusan KONI Sumut dalam mensukseskan prestasi tim PON Sumut yang akan bertanding pada ajang PON 2024 Aceh Sumut dengan mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah Provinsi Sumut. Sebelumnya KONI Sumut telah menerima dana hibah sebesar 90 miliar rupiah sebagaimana rancangan awal anggaran. Namun kini KONI Sumut mengajukan penambahan anggaran 56 miliar rupiah yang jika ditotal menjadi 146 miliar rupiah. Wakil Ketua KONI Sumut Agung Sunarno mengatakan penambahan anggaran ini diajukan setelah adanya evaluasi KONI Sumut untuk sentralisasi atlet yang akan mewakili Sumut dalam ajang PON 2024. Bahkan akibat masih kurangnya anggaran ini, platdah penuh yang seharusnya telah dilakukan sejak Januari lalu kini mundur dan akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Karena apapun ceritanya, kita akan mengusulkan sebagaimana kebutuhan. Kita selalu realistis, ya kan? Realistis, kita minta tambahan daripada pemerintah melalui Dispora itu sekitar 56 M tambahan data itu. Itu sedang digodok. Tadi juga dengan DPR, dengan Banggar. Penambahan anggaran ini nantinya disebut akan digunakan untuk keperluan akomodasi para atlet yang akan berangkat ke Aceh hingga konsumsi setiap atlet pada pelaksanaan PON 2024. KONI Sumut telah mendaftarkan sebanyak 1.130 atlet sebagai peserta PON 2024 mewakili Sumut yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan daerah. Persiapan dan pematangan cabang olahraga sepatu roda speed Sumatera Utara tidak berjalan maksimal disebabkan oleh sarana dan prasarana latihan yang kurang memadai sehingga disinyalir mengganggu konsentrasi para atlet dalam menjalani latihan. Ajang Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh butuh keseriusan yang matang menjelang beberapa bulan pelaksanaannya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang mengunjungi kota Medan beberapa hari lalu dalam rangka persiapan dan pematangan ajang PON 2024 ini sepertinya tak sesuai fakta yang terjadi. Pasalnya salah satu cabang olahraga yakni sepatu roda speed hingga kini masih terkendala dalam sarana dan prasarana latihan. Lintasan trek sepatu roda di kawasan Taman Cadika Johor yang menjadi lokasi latihan para atlet ini terlihat masih jauh dari kata layak sehingga dikhawatirkan dapat beresiko bagi para atlet. Hal ini juga disesalkan oleh pelatih sepatu roda speed Sumut Panji Satrio. Dirinya mengatakan bahwa selain lintasan sepatu roda sebagai sarana latihan dalam kondisi yang memprihatinkan, ia juga berharap KONI Sumut dapat memperhatikan peralatan seperti roda sepatu hingga peralatan pendukung para atlet. Fasilitas khususnya tempat berlatih memang masih kurang sekali. Kondisinya kalau abang bisa lihat trek lapangan yang kita gunakan untuk latihan sudah mulai pecah. Harapannya sih 3 bulan ini ya kita dengan kondisi saat ini lapangan yang mulai hancur. Kondisi seperti ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak agar target meraih 3 medali emas dalam ajang PON 2024 untuk kontingen Sumut dapat terwujud. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Rabu 22 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Anggun, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 22 Mei 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Gunung Sitoli, Nias, Nias Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di Serdang Bedagai, Simalungun, Kota Pematang Siantar, Samosir, Karo, Dairi, Asahan,
Kota Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terdapat di wilayah Asahan, Batubara, Tanjung Balai, dan sekitarnya. Untuk dini hari, diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95% dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 20 Mei hingga 2024 itu tidak ada. Kami himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pesisir, lereng timur, pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian info perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di info perakiraan besok. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audranda Riolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.